Halo guys, apa kabar nih kalian? Baik-baik aja atau ada sesuatu yang mengganggu pikiran? Halo. Baik, Halo. Hai. baik, Hai. baik, baik Ki, alhamdulillah baik. Eh, Sebenarnya malam ini gue mau ngajak kalian bahas record keeping nih. Eh, record keeping emangnya apa sih? Mau bantu jawab dong. Jadi, record keeping itu pengelolaan arsip dinamis yang menerapkan retensi dan memanfaatkan teknologi informasi. Oh, terus record keeping itu ngapain aja? Nah, yang namanya record keeping itu melaksanakan fungsi daur hidup arsip yang meliputi proses penciptaan, pendistribusian, penggunaan arsip, penyimpanan arsip, pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan juga menyimpan arsip secara permanen. Berarti record keeping tuh penting banget ya, dan dibutuhin banget dong di dunia kerja. Kalau soal penting nggak pentingnya sih, semua yang ada di bumi ini pasti punya fungsinya masing-masing. Record keeping ini tergolong penting karena dilakukan untuk pembuktian dengan menggunakan fungsi daur hidup arsip, sehingga arsip dapat dipelihara dan digunakan oleh organisasi secara lebih efisien dan terkoordinasi saat diperlukan. Mau nambahin juga nih, selain itu, record juga dianggap sebagai aset karena record yang menjalankan bisnis tersebut, dan juga karena hal ini selaras dengan isu terbaru, yang mana keamanannya dijaga oleh sistem, dan sistem yang nantinya akan menjaga organisasi bisnis. Oh, malah gitu. Terus kalau pengaruhnya gimana sih, guys? Nah, kalau pengaruhnya itu, record keeping ini mempengaruhi kinerja sebuah organisasi yang memerlukan record tersebut untuk kegiatan yang lebih efisien dan terjamin karena arsip pembuktian yang dapat menjamin eksistensi dan legalisasi kegiatan organisasi tersebut akan terpelihara dan dikelola dengan baik. Nah, kalau gitu, terus langkah-langkah untuk melakukan record keeping gimana ya? Langkah-langkahnya itu gimana? Langkah-langkah dalam record keeping ini nggak bisa lepas dari daur hidup arsip itu sendiri. Dari tahap penciptaan sampai pemusnahan maupun penyimpanan permanen. Nah, fungsi-fungsi utama record keeping harus mencakup langkah-langkah seperti pengkategorian, pencarian, pengidentifikasian, pengontrolan ketentuan, penyusutan arsip, termasuk juga manajemen penyimpanan, temu balik, dan penyusutan arsip. Oh, berarti kalau organisasi ngelakuin record keeping, recordnya bisa. Nah, pastinya aman dong, karena salah satu tujuan dilakukannya record keeping untuk menjaga keamanan arsip dan record. Jadi, record itu sendiri akan terjamin keamanannya tergantung dengan seberapa baiknya record keeping berjalan di organisasi itu. Alias, dengan catatan, arsiparisnya juga bisa memperhitungkan segala risiko dengan baik. Nah, tapi seperti yang kita tahu itu, record itu kan gak cuma ada di organisasi, ada juga kayak record pribadi gitu kan. Nah, terus kalau gitu bisa nggak sih record keeping ini dilakuin di luar dari urusan organisasi itu? Oh, bisa dong, soalnya kan record keeping ini dasarnya sederhana dan gak pernah lepas dari daur hidup arsip itu sendiri. Jadi mungkin banget kalau seorang individu melakukannya dengan cara yang disesuaikan juga oleh kapasitas untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau misalnya ngomongin record keeping tuh, gue ingat ada information apa gitu. Apa sih itu? Oh, iya, information governance itu. Gue juga masih kurang nangkep maksudnya gimana sih? Information governance atau biasa disebut dengan tata kelola informasi itu kebijakan, struktur, undang-undang, peraturan yang mendorong berjalannya record keeping. Terus itu teknologi pemantauan yang dimaksud bentuknya gimana tuh? Pemantauan teknologi informasi berkaitan dengan tata kelola TI, di mana hal ini merupakan proses yang memiliki tujuan untuk memastikan pengiriman hasil bisnis, bukan kinerja sistem TI. Selain itu, tata kelola TI ini dikerjakan berdasarkan suatu keputusan yang memiliki dampak positif dan negatif pastinya. Nah, contohnya itu bentuk teknologi pemantauan informasi yang ada di salah satu perpustakaan nasional Indonesia, yaitu COBIT-5 atau COBIT-5, yang dengan memiliki alasan untuk memungkinkan TI sendiri diatur dan bisa dikelola secara utuh oleh inti maupun keseluruhan organisasi. Gitu. Berarti information governance ini yang kayak tata kelola informasi ini
dibuat sesuai hukum dan undang-undang peraturan yang ada kan. Tapi ada nggak sih batasannya dari undang-undang yang dipedomankan di IG ini, atau semua sama sesuai sama undang-undang? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Dalam information governance juga menggunakan isi dan pedoman yang sama dengan organisasi pemerintahan pada umumnya. Cuma untuk batasan akses informasi tertentu harus dibatasi dan menyesuaikan keadaan dan kebutuhan organisasi masing-masing. Semua divisi udah diberi tanggung jawabnya masing-masing. Dan sebuah informasi itu pasti memiliki privasi yang harus dijaga. Dan untuk itulah aksesnya terbatas. Oke. Tapi bentar deh guys, tadi kan sempat dibilang kalau information governance ini sama kayak tata kelola informasi. Terus bedanya sama manajemen information apa? Kalau manajemen information itu dikelola sepanjang siklus daur hidupnya. Manajemen information ini adalah evaluasi informasi, apa yang penting dan apa yang tidak penting terhadap tujuan sebuah organisasi. Nah, kalau information governance itu sebuah teknologi, kebijakan, proses, dan strategi organisasi yang digunakan untuk mengoptimalkan informasi guna memenuhi kebutuhan bisnisnya, serta peraturan hukum, industri, sambil meminimalkan risiko. Oh alah, paham. Tapi misalnya nih, organisasi udah menerapkan information governance ini, masih ada kemungkinan nggak dia bakal mengalami masalah? Oh itu bisa banget Ki, soalnya kan sejumlah masalah umumnya itu tentang compliance and regulatory issues gitu. Oh, kalau gitu ya dari masalah-masalah itu, kira-kira gimana sih cara organisasi buat nyelesainnya? Jadi ada 3 cara nih. Yang pertama, menetapkan metadata universal untuk penandaan informasi yang konsisten. Kedua, mengembangkan kebijakan dan proses pengelolaan retensi yang dapat dipertahankan. Dan yang ketiga itu untuk membuat program klasifikasi data yang menilai semua aset informasi menurut sensitivitasnya. Oh, kalau gitu emangnya ideal penerapan IG itu gimana ya di organisasi? Idealnya itu ya, biasanya sih kalau idealnya itu ditandai dengan itu, yang pertama itu organisasi yang selalu melakukan standarisasi dalam penanganan informasi dan rekod. Yang kedua, organisasi pasti melakukan analisis dan pengoptimalan informasi untuk diakses, dikelola, dibagikan, disimpan, dan diaudit. Lalu yang ketiga itu organisasi memiliki dan menjalankan kebijakan, peraturan, dan proses yang relevan untuk mengelola informasi. Itu tandanya biasanya. Oh, oke. Paham nih gue sekarang soal penerapan yang baik. Tapi emang pentingnya buat organisasi nerapin IG ini apa sih? Ini IG ini maksudnya information governance kan, bukan Instagram? Ya bukan dong, share. IG di sini pastinya information governance. Dan ini penting banget, karena adanya information governance bisa membuat informasi lebih mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Biasanya nih, organisasi sering mendapat kendala kalau organisasi dan pengelolaan aset informasinya masih buruk, jadi menyebabkan masalah dengan aksesibilitas. Padahal penggunaan, ketepatan waktu, dan keamanan, semuanya ini bisa dipengaruhi secara positif oleh information governance ini. Oke, gue udah lumayan paham nih tentang record keeping itu gimana dan information governance itu apa. Tapi sebenarnya ada satu hal yang gue belum kebayang sih. Kenapa record keeping sama information governance ini berkaitan? Ya nih, memang ada kaitannya ya sama information governance yang bisa bikin manajemen record tahan banting dari hukum. Padahal kan IG atau information governance sendiri program yang dikelola teknologi informasi. Ada dong kaitannya, rekod dipertahankan untuk bisa bergantung terhadap regulasi yang legal. Information governance ini sebuah peraturan dan kebijakan yang mengontrol informasi perusahaan secara legal. Nah, untuk itu disebut tahan banting terhadap hukum, sebab IG pun bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, pengelolaan teknologi informasinya digunakan untuk mengaudit dan mengontrol agar sesuai dengan kepatuhan information governance. Terus kalau tantangan dalam pengelolaan record kayak record keeping itu ada kaitannya sama information governance nggak? Kalau tantangannya itu, nah pada awalnya itu kan arsip-arsip elektronik itu
siap dipindahin untuk dilestarikan. Kebanyakan itu cuma berbentuk database. Tapi di masa ini kita berhadapan dengan masalah-masalah lain seperti manajemen arsip, pelestarian arsip, akses yang melibatkan gambar digital, sistem informasi geografis, dan berbagai format elektronik lainnya. Dan untuk kaitannya dengan information governance sendiri, karena tantangan dalam pengelolaan manajemen rekod sekarang serba transformasi ke dunia digital. Padahal di sisi lain, information governance itu sendiri atau tata kelola informasi untuk rekod elektronik atau digital, pelaksanaannya masih belum matang nih. Kalau misalnya dari segi prinsip itu gimana? Kan record keeping sama IG ini kan berkaitan nih. Terus prinsipnya mereka itu sama atau enggak ya? Nah, kalau ini jelas beda, Share. Karena kalau prinsip information governance itu lebih kepada memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, sedangkan arsip atau rekod itu dibuat, diterima, dan digunakan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Terus juga, kalau misalnya information governance itu covering enterprise end-to-end. Nah, yang menerapkan kerangka kerja terintegrasi tunggal, menggunakan pendekatan holistik, dan juga memisahkan tata kelola atau governance-nya dari manajemen. Nah, kalau prinsip record keeping ini, aturan-aturan bagi penciptaan arsip dan metadata harus dipadukan ke dalam prosedur yang mengatur dan juga perencanaan keberlangsungan bisnis harus menjamin arsip ITAR berjalan. Oh, gitu ya. Paham sama konsep prinsipnya. Tapi kalau kaitannya di peran organisasi itu gimana ya? Jadi kalau di dalam organisasi itu record keeping itu sebagai pendekatan fundamental untuk merancang manajemen informasi dalam information governance. Maka dari itu penerapan information governance ini mengenai digital mapping dan record keeping dalam satu organisasi adalah sebagai dasar untuk record keeping dalam menggunakan 3 aspek analisis organisasi, yakni analisis budaya informasi organisasi, analisis bisnis, dan analisis akses informasi bagi suatu organisasi. Iya, kan itu soal kaitannya nih. Gue juga pernah dengar information governance ini cakupannya sebenarnya lebih luas gitu dari record keeping, tapi tujuan keduanya sama-sama mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Terus ada bedanya nggak sih sebetulnya record keeping ini sama information governance? Kalau record keeping itu kayak mesin yang mendorong masyarakat dalam pengelolaan informasi dan berfokus pada pengelolaan arsip atau penataan rekod yang tercipta dari kegiatan akan pelaksanaan fungsi organisasi dalam kinerja manajemen organisasi. Sedangkan untuk information governance sendiri lebih ke tata kelola informasi yang cakupannya lebih luas dibanding record keeping itu sendiri dalam pemantauan di bidang teknologi informasi. Karena mencakup nggak cuma jenis informasi berupa arsip doang, tapi juga informasi lainnya, kayak dokumen biasa, data, atau rujukan lainnya yang nggak termasuk arsip juga. Oke, berarti nih kesimpulannya, hubungan dan peran antara record keeping sebagai pendekatan mendasar untuk merancang pendekatan manajemen informasi dalam information governance ini sendiri, lebih ke pendekatan fundamental yang dinamis, partisipatif, dan dapat disesuaikan untuk pengelolaan informasi otoritas yang efektif dalam lingkungan bisnis saat ini, yang juga dapat disesuaikan untuk digunakan kembali atau reuse untuk efisiensi bisnis dan didasarkan pada kolaborasi interdisipliner yang kuat. Sejauh ini sih gue udah lumayan ngerti nih ya tentang record keeping sama information governance ini. Kalian gimana? Udah cukup paham belum? Udah dong. Alhamdulillah udah. Makasih teman-teman yang udah jelasin. Makasih banyak semuanya teman-teman. Obrolan kita malam ini berbobot banget ya dan komprehensif banget loh. Betul banget. Banget, tapi kayaknya udah malam juga nih guys. Besok ada kelas lagi, udahan kali ya. Iya sama, jadi ngantuk sih sebenarnya ngomongnya record keeping. Tapi emang omongan kita kali ini sangat informatif dan bermanfaat banget. Makasih ya semua. Iya, sama-sama. Yaudah guys, karena udah malam juga, mending kita udahin aja ya. Thank you ya guys, semoga meet kita kali ini bermanfaat buat kita. Thank you guys, dadah. Makasih semuanya. Dadah. Good night, makasih ya.